Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-38, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi ketika didengar Ebed-Melech, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi, pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melech dari istana raja itu lalu berkata kepada raja, "Ya Tuanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melech orang Ethiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Ebed-Melech membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melech, orang Ethiopia itu kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu dibawa ke tiakmu sebagai ganjal tali." Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Salah satu teguran yang sering kali muncul dalam narasi Alkitab adalah kesombongan iman akibat status di hadapan Tuhan. Terdapat beberapa tokoh maupun peristiwa yang menunjukkan para umat Tuhan yang menganggap diri mereka berhak dan akan pasti mendapatkan keselamatan tanpa disertai dengan tindakan nyata yang sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kita dapat melompat sedikit dari perikop bacaan hari ini ke Injil Lukas, yakni ketika Yohanes Pembaptis menegur para orang yang ingin dibaptis dalam kesombongan sehingga ia berkata, "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kalimat ini adalah teguran untuk mengkritik kesombongan iman yang berlandaskan status, namun tidak disertai oleh tindakan dalam pertobatan yang berlandaskan pesan-pesan firman Tuhan. Terdapat ironi yang begitu besar di dalam perikop ini, yaitu seorang yang tidak memiliki latar historis yang begitu erat dengan Tuhan, justru lebih memiliki hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan, dibanding mereka yang semestinya memiliki relasi yang lebih intim dengannya. Ebed-Melech, seorang pekerja kerajaan yang berasal dari Ethiopia, masih lebih mampu menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yeremia dibanding Raja Zedekia, seorang Israel keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Hal ini muncul pasca kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin terhadap Yeremia, hingga sang nabi harus dipenjara dalam sebuah perigi, semacam sumur galian yang sudah mengering. Bahkan berdasarkan dialog Ebed-Melech dengan Raja Zedekia, termasuk segala upayanya untuk mencari dan melakukan persuasi terhadap sang raja terkait nasib Yeremia, kita pun mendapati adanya ketulusan dari si orang Ethiopia dalam menerima serta keberaniannya untuk mempertahankan pesan kebenaran firman Tuhan. Sahabat Alkitab, menghidupi iman sebagai seorang percaya kepada Tuhan bukan hanya persoalan status atau ritus-ritus mingguan dan harian. Bahkan itu semua akan menjadi sia-sia ketika kita tidak memiliki ketulusan dan keberanian untuk mewujudkan setiap nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan. Jangan sampai status sebagai umat percaya justru membawa kita jatuh ke dalam perigi kesombongan iman yang semakin mempersulit kita untuk menerima, meresapi, dan mengimplementasikan segala nilai firman Tuhan. Ebed-Melech, seorang asing di tengah umat Tuhan, justru lebih mampu menunjukkan hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan dan mewujudkan keberanian untuk mempertahankannya. Berdasarkan bacaan firman Tuhan pada hari ini pula kita belajar bahwa kualitas iman tidak bergantung pada status yang kita miliki, melainkan pada respons yang kita berikan untuk menerima dan keberanian untuk mewujudkannya dalam hidup keseharian. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami tentang betapa pentingnya bagi kami untuk menerima firman-Mu dan melakukannya di dalam aksi-aksi keseharian kami. Jangan biarkan kami masuk ke dalam perigi kesombongan iman yang hanya berlandaskan status. Jangan biarkan kami sebagai umat-Mu, sebagai umat percaya,
justru terlalu terlena dengan status itu, sehingga kami lupa betapa pentingnya bagi kami untuk melakukan firman Tuhan dalam ketulusan. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu menjadi umat-Mu yang setia, yang konsisten, dan yang selaras antara apa yang kami doakan, antara apa yang kami ucapkan, dengan apa yang kami katakan di dalam keseharian kami dan kami lakukan ketika kami berelasi dengan sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.